Indonesia bagian Barat ya, selamat pagi ya. Dan ya, selamat datang di IG live-nya Diajeng Herlina. Kali ini temanya sangat aktual, penting sekali dan sangat related dengan apa yang terjadi di sekitar kita, bahwa korban COVID kian hari kian bertambah banyak. Di Yogyakarta sendiri tempat saya tinggal, perbandingan dari yang kena COVID sama yang belum itu 200 banding 1. Tiap hari itu penambahan terkonfirmasi positif ada 200 orang. Dulu pada 3 bulan yang lalu, atau mungkin baru sebulan yang lalu lah ya, itu 50, 60 gitu ya. Sekarang 200 orang per hari. Nah, semakin bikin kita jadi was-was karena klaster-klasternya itu adalah klaster yang tiap hari kita selalu berada di situ. Klaster keluarga, klaster perkantoran gitu. Nah, hari ini kita pengen banget tahu tentang bagaimana ya pengalaman survivor COVID-19. Tidak usah berlama-lama lagi. Ya, Adika Pertiwi, thank you Dika, terima kasih banyak. Aku udah lama banget pengen undang kamu di acara Instagram live-ku, dan terima kasih udah bisa hadir di sini. Terima kasih juga sudah diundang, Mbak. Ini juga kita lagi uji coba juga ya. Enggak, ini udah aku udah ngumumin ke 30 juta followerku untuk bisa pantengin ya acara kita. Karena ini penting banget. Ya, Dika, bener ya ini kamu pernah jadi survivor COVID-19? Yes, kalau bahasa Indonesianya mungkin lebih sekarang dikenal dengan penyintas. Penyintas. Ya. Pernah kena? Yes. Ya. Berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu Dika kamu ngalamin? Jadi saya mulai bergejala itu awal November dan kemudian beberapa hari kemudian itu Satu bulan berarti? 1 bulan setengah. Iya, 1,5 bulan yang lalu. Jadi saya bergejala mulai awal November. Kemudian setelah itu awalnya saya hanya rapid test antibody saja 2 kali. Setelah itu baru kemudian kok tanda-tandanya semakin mengarah ke COVID, jadi akhirnya saya melakukan swab mandiri dan saya terkonfirmasi positif 4 hari setelah bergejala, setelah tes. Waktu itu posisimu sebagai ibu menyusui. Betul sekali. Umur berapa itu anak? Anak saya 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Masih pure ASI ya? Masih ASI, belum nambah susu lain juga ya? Kadang-kadang. Nah. Ini jadi parenting. Jadi teman-teman, jadi mungkin yang lagi nontonnya ada beberapa, terima kasih yang sudah bergabung. Adika Pertiwi itu adalah seorang ibu menyusui. Nah, teman-teman mungkin yang nontonnya ada ibu-ibu juga nih. Betul, halo ibu di luar sana yang sekarang mungkin diliputi berbagai macam kekhawatiran. Sebenarnya tidak hanya ibu menyusui, ibu yang sedang hamil pun pasti juga khawatir dalam kondisi pandemi seperti ini. Banget. Dika, jadi selama berapa minggu nih kamu berada di mana sih, di rumah sakit ya? Oh ya, jadi mungkin saya mulai dulu dari gejala awal. Boleh. Jadi awalnya itu gejalanya itu tiba-tiba saya merasa badan saya lemas. Jadi memang ada beberapa gejala umum ya teman-teman. Gejala umumnya itu antara lain demam, kadang demam tinggi atau demam biasa, kemudian batuk, ada juga yang di flu, ada juga yang kehilangan indera penciuman dan indera perasa, yaitu biasa istilahnya disebut anosmia. Kemudian ada yang badannya pegal-pegal seperti radang tenggorokan, ada yang badannya sampai alergi, merah-merah, atau kadang-kadang malah lebih ke pencernaan, misalnya diare. Beda-beda ternyata. Beda-beda. Jadi menurut saya sih jangan hanya terpaku pada satu gejala. Kalau misalnya kita memang sudah pernah merasa kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif, atau mungkin kita berada di tengah kerumunan karena kondisi segala macam, jadi lebih baik tidak mengabaikan gejala apapun yang dirasakan, karena bahkan banyak yang tidak bergejala tanpa gejala. Jadi untungnya saya bergejala. Jadi kenapa saya bilang untungnya, karena sudah lewat ya. Untungnya saya bergejala. Gejala saya hanya badan pegal, saya demam tinggi. Sempat hari kedua itu saya sampai 39,9. Setelah itu juga gejala lain seperti kayak radang tenggorokan. Tapi sisanya tuh saya nggak merasa yang gimana-gimana. Jadi indera penciuman saya masih
Jadi saya awalnya masih merasa aman-aman saja, tapi begitu demam hari ketiga, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk swab. Sebenarnya memutuskan untuk swab ini juga maju mundur karena saat itu kasus belum sebanyak sekarang di Jogja ya Mbak. Dan saya merasa kayak yakin aja sepertinya tidak terkonfirmasi, tidak positif. Kayaknya enggak nih, kayaknya bukan COVID deh gitu ya. Karena saya merasa karena saya punya anak kecil, jadi saya berusaha sehati-hati mungkin ketika di kantor menggunakan masker, ketika belanja menggunakan face shield. Karena ada anak kan, ibaratnya saya pengen menjaga anak saya. Jadi saya masih maju mundur untuk mau swab, tapi akhirnya saya dan suami memutuskan, oke, kebetulan suami saya jauh di luar kota. LDR. Jadi akhirnya saya swab hanya untuk mengetahui kepastian apakah saya positif atau negatif. Karena kasihan anak saya kan, kalau saya masih menebak-nebak saja. Akhirnya saya melakukan swab mandiri. Setelah swab mandiri, 1 hari berikutnya, mungkin buat teman-teman di sini pengalaman saya saat itu karena masih belum setinggi ini ya di Jogja, jadi saya bisa swab di salah satu laboratorium swasta. Hari ini swab, besok keluar hasilnya. Tapi sepertinya kalau sekarang agak susah karena antriannya cukup panjang. Betul. Dan akhirnya saya swab dan terkonfirmasi positif seperti itu. Ya jelas denial ya, perasaan menolak. Kenapa saya kena kayak gitu. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan buat saya diri saya sendiri itu adalah psikis saya yang down di hari-hari awal seperti itu. Apalagi punya anak kecil. Betul. Awal-awal kamu ngerasa badan anget, mungkin demam gitu, itu pikiran Dika itu gimana? Apakah langsung yang aduh kena nih? Atau ya semoga bukan COVID ya, semoga bukan COVID. Gimana? Aku pengen teman-teman juga ikut membayangkan ya. Kalau pas itu sebelumnya sih karena begitu demam naik turun tuh saya masih yakin bahwa saya insya Allah tidak terkena COVID ya. Karena kamu jaga ya, pakai masker terus ya. Cuma saya punya anak kecil nih, saya punya bayi yang mikirin si anak. Jadi begitu saya bergejala, memang waktu itu saya juga konsultasi, kebetulan dokter kantor saya itu juga cukup sangat-sangat memberikan saya banyak masukan juga apa yang harus saya lakukan. Jadi saat saya mulai bergejala, saya langsung benar-benar menggunakan masker di rumah. Bahkan dengan anak saya kan masih, cuma ya tidak selalu menggunakan masker ya, tapi berusaha ketika saya menyusui atau dekat dengan anak saya menggunakan masker saat belum terkonfirmasi ya. Jadi perasaan saya waktu itu masih bingung sebenarnya antara saya COVID atau tidak seperti itu. Karena jujur menengok ke belakang, saya sengaja, kebetulan kami sempat tinggal di luar negeri waktu itu pas awal-awal first wave COVID. Jadi kami sengaja pulang supaya menghindari karena di sana lagi tinggi. Bahkan kami harus stay lama di Bali karena tidak ada penerbangan untuk menghindari supaya si anak saya tidak terpapar di jalan saat perjalanan seperti itu. Cuma qadarullah ya ternyata saat dapatnya di sini ya. Akhirnya ya perasaan seperti itu masih maju mundur, makanya mungkin yang menguatkan saya untuk melakukan swab mandiri saat itu ya saya ingin ada kepastian. Betul. Jadi daripada bimbang, daripada nggak jelas, mendingan kita cari tahu nih benar nggak sih kena COVID atau enggak gitu ya. Kalau Dika sendiri mengambil langkah untuk tes swab sendiri gitu. Nah kalau masyarakat nih, ini biasanya kalau ada puskesmas silahkan gunakan fasilitas nih. Biasanya di rapid dulu, kemudian hasilnya swab, kemudian ikutilah apa yang sudah menjadi prosedur dari dinas kesehatan ya untuk teman-teman yang sudah menjadi korban COVID-19. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nanti nyebar, semakin banyak korban gitu. Nah, Dika habis kamu terkonfirmasi positif, apa yang Dika lakukan nih? Wah, Dika kan tinggal dengan anak, kemudian ada tetangga juga nih, respon tetangga gimana nih? Nah, yang pertama sebelumnya semenjak saya bergejala memang saya udah nggak masuk kantor, saya udah nggak keluar. Nggak masuk kantor ya? Jadi usahakan isolasi mandiri. Maksudnya isolasi mandiri berbeda dengan ininya kita menjaga orang lain juga, menjaga diri kita sendiri juga, apalagi dalam kondisi sakit seperti itu. Kalaupun saya terpaksa harus keluar, itu saya benar-benar menggunakan masker. Jadi meminimalisir seperti itu. Itu saat belum terkonfirmasi. Jadi begitu terkonfirmasi, sebenarnya langkah tersebut ketika saya isolasi mandiri jadi memudahkan saya untuk melakukan tracking kontak ke belakang. Karena kan ketika saya isolasi mandiri otomatis orang yang saya temui kan lebih sedikit ya semenjak saya bergejala.
Jadi ketika waktu itu hari Jumat saya tes swab mandiri, hari Sabtunya saya diberitahu kalau saya terkonfirmasi positif. Jujur, Tapi sih cepat keluar ya. iya waktu itu masih cepat keluar. Oh, saya dengar yang sekarang itu butuh waktu 3 hari di lab yang sama. Jadi saat itu saya merasa belum jelas. Saya nangis. Saya mencoba memisahkan karena waktu itu ada anak saya juga. Begitu saya terkonfirmasi positif, hal yang pertama saya lakukan karena saya tinggal bertiga dengan adik saya dan juga dengan anak saya. Jadi saya memisahkan dulu di rumah. Jadi saya benar-benar harus pakai masker, full pakai masker di rumah. Saya memutuskan untuk adik saya langsung swab mandiri juga hari itu. Dan saat itu saya sudah memisahkan ruangan. Jadi saya berdiam diri di kamar. Saya berbeda kamar mandi dengan adik saya dan juga berbeda alat makan. Jadi dipisahkan alat makannya dan Alat makannya dipisah gitu ya. sebagai bentuk bentuk Pencegahan. saja saat itu. Karena semoga masih belum menular seperti itu. Karena saya pun di rumah sebelum-sebelumnya nggak pakai masker ya, karena di rumah ya merasa aman. Akhirnya ya saya doang. Akhirnya setelah itu, tapi saya berusaha berpikir yang saya pikirkan tuh tidak hanya saya. Oke lah, saya terkena COVID, udah nggak bisa diulang lagi, kembali lagi meskipun rasa denial masih ada. Iya. Yang saya lakukan saat itu saya langsung booking untuk swab anak saya. Saya meminta adik saya untuk swab mandiri karena kalau untuk bayi agak susah ya. Jadi memang hanya ada beberapa rumah sakit yang bersedia. Kemudian juga adik saya swab mandiri. Kemudian saat itu saya langsung menghubungi dokter kantor mengatakan bahwa saya terkonfirmasi. Itu nanti dibutuhkan untuk tracking ke depan ke belakang kontak erat saya siapa saja saat di kantor. Lalu saya mendapatkan info tentang nomor Dinkes dan nomor puskesmas. Jadi ada namanya petugas surveillance, itu adalah petugas yang akan membantu kita untuk tracking kita. Jika dihubungin oleh mereka, saya yang menghubungi. oh gitu. Ya, saat itu saya butuh cepat karena ibaratnya anak Wow. saya segala macam. Jadi mau nggak mau saya yang coba menghubungi ke Dinkes. Dan ini mungkin buat teman-teman jangan menunggu kita lapor segala macam Itu ya. itu. Kalau misalnya bisa, ini untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan keluarga kita juga. Kalau kita yang kooperatif lapor terlebih dahulu, mungkin proses tracking akan lebih cepat. Proses swab keluarga kita juga mungkin akan lebih cepat. Cuma masalahnya di sini KTP saya berbeda dengan tempat domisili. Jadi yang dihubungi adalah tempat domisili karena di mana kita tinggal disitulah kita akan puskesmas tersebut yang akan bertanggung jawab atas kita. Hasil swab keluar hari itu juga, apakah langsung dari hasil Dinkes dan puskesmas itu bisa langsung gerak gitu ya? Iya. Hasil swab keluar jam 10, saya sudah menghubungi sekitar 12:30 setelah saya On call ya? Iya, via WhatsApp. Halo, ini udah ini ya. Semuanya via WhatsApp, bahkan tracking, pertanyaan, wawancara segala macam via WhatsApp. Karena kita juga harus memikirkan nakes itu pasti banyak banget, apalagi petugas surveillance ya. Kalau misalnya kita bisa mempermudah proses itu, kenapa enggak gitu. Jadi akhirnya saya lapor, kemudian saya memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh petugas melakukan tracking segala macam, petugas melakukan wawancara. Udah habis itu petugas nanti akan memberikan kayak beberapa alternatif solusi. Misalnya kalau memang keluarga kita ada kontak erat, nanti keluarga kita akan difasilitasi swab dan puskesmas. Kemudian karena saya bergejala, jadi dari petugas puskesmas saat itu kebetulan kalau di tempat domisili saya di Bantul tuh di waktu itu kita tidak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah ketika bergejala. Apalagi jika orang di sekitar kita atau orang-orang rumah kita, keluarga kita tuh masih belum tahu positif atau negatifnya. Jadi buat saya saat itu wajib untuk dirujuk entah itu ke shelter atau ke rumah sakit darurat yang ditunjuk oleh pemerintah. Atau kita juga bisa mengajukan diri untuk melakukan rujuk mandiri. Jadi saya telepon ke beberapa rumah sakit, tapi sayangnya saat itu banyak yang penuh. Bahkan itu saat awal November, saat belum terjadi lonjakan seperti saat ini. Jadi akhirnya dari puskesmas yang merencanakan saya akan dirujuk kemana, nanti saya akan dijemput oleh ambulans. Yes. By the way, kita pengen banget, saya pribadi mungkin juga dan masyarakat pengen ucapin terima kasih ya teman-teman yang udah bekerja sedemikian rupa nih, pahlawan-pahlawan kemanusiaan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lain sebagainya yang sudah mencurahkan fisik dan juga
tenaga dan semuanya untuk perang melawan COVID-19 ini Dika ya. Termasuk petugas-petugas yang rela menjemput kita dengan Iya. ambulans segala macam. Tim reaksi cepat dari Badan Penanggulangan Bencana segala macam itu juga sangat-sangat membantu. By the way, kalau ada gejala berarti memang harus, kalau di tempatnya Dika di Bantul harus bukan isoman. Jadi nggak boleh Di rumah maksudnya tidak isoman. nggak boleh di rumah ya, harus ke shelter atau mungkin ke rumah sakit. darurat. Saat itu karena bergejala dan anak saya belum terkonfirmasi. Jadi memang menurut saya sih itu sangat-sangat membantu saya untuk berpikir lebih lanjut apa yang harus saya lakukan ya. Saya down, tapi saat itu saya harus berpikir cepat apa yang harus saya lakukan demi kebaikan anak saya juga. Betul. Harus ada kepastian. Jadi karena saya bergejala, saya sempat demam tinggi, memang saya disarankan, direkomendasikan oleh petugas kesehatan untuk rujuk. Nah saat itu memang kami, saya dan anak saya hampir dirujuk ke rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan, maaf. Semacam rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan khusus COVID di Bambang Lipuro. Tapi hari berikutnya kami belum dijemput karena memang kapasitas saat itu masih penuh, jadi belum ada kamar sama sekali. Jadi akhirnya saya berusaha untuk melakukan rujuk mandiri ke salah satu rumah sakit seperti itu. Jadi yang bisa menerima anak untuk swab juga. Jadi di bawah pengawasan dokter anak seperti itu. Jadi akhirnya hari berikutnya masih belum. Akhirnya saya memutuskan untuk telepon ke beberapa rumah sakit, banyak rumah sakit sebenarnya, dan mendapatkan satu slot tempat, tapi saya harus datang saat itu juga. Nah, saya saat itu dibantu oleh Dinkes Kota, dijemput dengan ambulans. Jadi ya siang-siang dijemput dengan ambulans. Menghebohkan. Bawa baju, bawa tas gede. Oh, gitu. enggak, saya bawa koper. Bawa koper. Saya bawa koper karena waktu itu masih berpikiran bahwa mungkin saya akan dirawat dengan anak saya gitu. Jadi ya sudah, akhirnya saya dijemput, tapi saya dalam kondisi yang sangat baik karena gejala saya sudah sangat mereda saat itu. Oh gitu. Iya, gejala saya sudah sangat mereda. Jadi berapa hari gejala itu cukup bikin kamu merasa aduh demam tinggi gitu? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya masih sangat bergejala. Terus Hari kamu minum Sabtu- apa? Minum apa? Saya cuma vitamin aja. Vitamin aja. Karena saya juga menyusui, jadi mungkin Oh iya, untuk betul. obat-obatan masih Paracetamolnya enggak? Ya. Paracetamol. Saat itu saya sempat meminum paracetamol untuk panas. Itu penting berarti. Jaga, mungkin buat jaga-jaga gitu kan kita perlu sedia paracetamol, vitamin gitu ya. Kalau untuk menurut teman-teman. saya lebih baik atas rekomendasi dokter, karena pasti Oh, gitu. ibu menyusui segala macam kan, atau ibu hamil pasti ada ininya sendiri-sendiri, ada rekomendasi dari dokter masing-masing. Jadi jaga diri saja, minum madu segala macam yang memang menurut rekan-rekan nanti bisa menjaga imunitas kita. Iya. Tapi udah mereda ya sebelum masuk rumah sakit Sudah mereda, bahkan ketika terkonfirmasi positif kayaknya saya lebih perasaan psikis saya yang sakit daripada fisik saya. Cuma ya mau kan harus kuat ya. COVID gitu loh. Iya, kita akan tahu bentuknya seperti apa. Karena saya sendiri sangat beruntung saat di rumah sakit saya ini termasuk yang paling sehat. Maksudnya saya bisa berkegiatan sendiri seperti itu. Tapi belum tentu di sekitar saya, bangsa-bangsa di sekitar saya masih banyak yang tidak bisa berkegiatan sendiri. Jadi harus ada di tempat tidur saya. Jadi saya sangat-sangat beruntung. Menurut saya, meskipun saya melewati itu, saya sangat beruntung. Cuma kenapa saya dirujuk ke rumah sakit? Karena saya harus dipantau. Benar. Saturasi oksigennya, kemudian terkait dengan CT scan paru-paru seperti itu, dan juga pengawasan. Jadi lengkap ya. Semuanya lengkap, termasuk Dicek, diagnosa. termasuk meskipun kamu mungkin nggak batuk tapi juga di Wajib, itu ada pemeriksaannya wajib seperti ada aturannya. Saya sendiri disclaimer, saya bukan dari tenaga kesehatan segala macam. Saya di sini hanya berbicara berdasarkan pengalaman saja. Oke, buat teman-teman yang penasaran tentang bagaimana pengalaman Dika selama mengalami nih yang namanya COVID-19, silahkan loh, bisa tanya-tanya, bisa mungkin juga share di momen ini gitu lah ya. Kan kita Instagram live. Dika, lanjut Dika. Jadi kamu selama berapa hari tuh stay di hotel? Oke, saya stay di hotel sekitar 9 sampai 10 hari. 9 hari saya rasa. 9 sampai 10 hari. Jadi Tapi saya- kamu bisa pilih ya rumah sakit. Waktu itu kan masih belum sepenuh sekarang ya.
Saya nggak bisa bilang bisa milih karena saya sangat beruntung karena saya dapat satu slot tersebut, dan saat itu begitu saya masuk, habis itu full terus. Iya, Jadi betul, benar-benar betul. full terus. Jadi buat teman-teman, menurut saya saat ini yang paling betul kita lakukan adalah, apalagi udah mau liburan segala macam, adalah tetap sehat, jangan sampai terkena COVID. Iya, iya. Karena itu akan sangat sulit kalau sekarang. Mungkin Mbak Lena juga sempat dengar kemarin di rumah sakit Panembahan Serapati Bantul sempat tutup kan IGD-nya segala macam, tidak menerima pasien COVID selama beberapa hari, 3 hari, karena ada nakes. Jadi saat itu ada pasien terkonfirmasi, pasien yang belum terkonfirmasi positif tapi ternyata dia COVID, dan itu sempat mempengaruhi kinerja nakes yang harus diperiksa swab. Jadi harus tutup. Nah, itu tuh bisa saja terjadi dimanapun. Jadi kalau sekarang ini bayangkan bahwa tidak ada tempat yang bisa menerima kita kalau misalnya kita sakit, atau bahkan ketika kita tidak sakit COVID ya. Tapi ruang inap itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau bisa jangan sakit. Tapi ini bener ya, kalau istilahnya survivor ini bener-bener kamu survive loh. Orang yang udah kena COVID-19 nya harus survive, udah sakit, abis itu masih melihat minimnya nih ketersediaan layanan kesehatan nih ya, terutama untuk bisa pulih gitu ya. Gimana dong kalau rumah sakitnya udah penuh, harus gimana? Tenaga kesehatannya juga. Tenaga kesehatan tuh saya sering ngobrol karena saya dalam kondisi, sebenarnya dalam kondisi yang sehat ya saat itu. Cuma saya harus dipantau, saya harus ada terapi obat segala macam, vitamin saya sempat diinfus juga. Tapi saya banyak ngobrol juga dengan tenaga kesehatan yang saat itu merawat saya, bahwa mereka tuh sampai yang pengorbanannya itu sangat tinggi. Shift mereka tuh benar-benar padat karena bisa saja ada rekan kerja mereka yang positif, akhirnya mereka harus mengganti shift. Jadi semakin banyak tenaga kesehatan yang kena COVID, otomatis mereka harus bekerja lebih keras, teman-temannya yang masih negatif kan. Jadi menurut saya cara menghargai mereka adalah dengan tetap sehat, stay di rumah, tidak terkena COVID. Iya. Jadi kita tuh kondisi itu sebenarnya kondisi perang nih ya, perang yang kita nggak tahu tuh musuh kita tuh di mana. Cuman kita harus tetap happy juga untuk menjaga imunitas. Coba gimana? Agak-agak gimana gitu ya suasana kita hari-hari ini ya, tapi emang harus kita hadapi sih ya. Dan mungkin fokusnya juga kondisi psikis juga kali ya. Psikis. Saya benar-benar sangat down, benar-benar yang mungkin kalau Mbak Lina tahu saya cukup ekstrovert ya orangnya. Betul. Cukup ini ya. Cuma begitu saya tahu terkonfirmasi, yang saya pikirkan adalah oke, kalau saya sakit nggak apa-apa, tapi bagaimana orang di sekitar saya? Bagaimana keluarga Anda? Bagaimana anak saya? Bagaimana rekan-rekan kerja saya yang bekerja bertemu dengan saya? Jadi proses yang saya merasa sangat bersalah. Iya. Gitu. Itu rasa bersalah saya sangat tinggi, yang membuat saya juga semakin down. Jadi pada akhirnya saya baru bisa tenang. Jadi saya tuh susah lihat HP. Karena jujur saat itu ketika ditanyain, kamu gimana, apa kabar segala macam, ketika semuanya sudah tahu ya, itu tuh sangat sulit membalasnya. Maksudnya sangat sulit membalas karena saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya masih belum bisa menerimanya. Kenapa harus saya? Jadi mungkin buat teman-teman, tapi saya tetap mengkonfirmasi saat itu ketika saya positif, saya mengkonfirmasi ke dokter kantor, dan saya mengkonfirmasi kepada kontak erat saya yang kira-kira memang benar-benar erat berhubungan dengan saya. Meskipun itu seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, saya langsung mengkonfirmasi bahwa Mbak, Mas, saya positif. Saya terkonfirmasi positif, dan Mbak atau Mas termasuk yang cukup kontak erat dengan saya. Jadi mohon hati-hati, tetap waspada, kalau ada gejala langsung lapor ke dokter gitu. Iya. Itu adalah bentuk tanggung jawab juga. Merasa bersalah gitu ya, tapi ya gimana, orang yang kita juga nggak tahu kan namanya seperti itu, benar-benar kita nggak tahu di mana itu si COVID berada kan. Jadi kita nggak tahu juga bagaimana dia menular kan. Temenku juga ada tuh Dika, udah menjaga protokol kesehatan banget gitu, tapi tetap aja kena gitu karena celahnya tetap ada. Mungkin waktu makan buka masker dikit, atau mungkin tangan kita menyentuh area muka, kita nggak tahu. Iya betul. Jadi memang perlu Kita nggak tahu. perlu sangat berhati-hati. Tapi itu juga sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab kita. Ketika kita terkonfirmasi positif, kita harus bertanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri ya, tapi pada keluarga kita, pada teman-teman kita, keluarga teman-teman kita. Jadi sebisa mungkin ketika terkonfirmasi positif,
ada yang merasa, aduh, iya saya juga merasa jujur itu sangat sulit, jujur bahwa saya positif. Saya takut akan stigma, jelas stigma orang-orang nanti di sekitar gimana, orang-orang kampung gimana, kemudian teman-teman kantor gimana gitu. Tapi kita harus tetap bertanggung jawab kepada mereka, kepada orang-orang itu. Jadi dengan mengabarkan, melapor itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada sesama, gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya mengabarkan ke keluarga, terutama kontak erat, mengabarkan ke kantor. Cuma waktu itu memang karena saya masih susah, ya setiap lihat HP saya rasanya nangis segala macam. Saya masih harus mikirin anak saya juga. Jadi memang mungkin kita harus tahu batasan. Saat itu saya mencoba membatasi diri. Saya hanya menggunakan handphone, berkomunikasi kepada orang-orang tertentu yang memang saya butuhkan. Petugas surveillance, keluarga saya, dan juga dokter kantor, seperti itu. Jadi ya udah, akhirnya mulailah di tracking, mulailah di tracking segala macam siapa kontak erat saya. Saat saya sudah mulai cukup menerima, saya mulai ngelis tuh hari apa saya ketemu siapa aja, semuanya untuk dihubungi supaya bisa memeriksakan diri atau mungkin mengisolasi diri supaya kalau ada gejala bisa langsung lapor. Dan kayaknya yang namanya pikiran itu mempengaruhi banget kondisi fisik kita. Udah sakit, masih dong kena beban stigma tadi. Itu menurut saya harus diubah juga teman-teman, yang kita nggak tahu ya. Temen saya bilang itu semuanya giliran. Kita nggak pengen juga sih dapat giliran itu ya. Cuma kita perlu juga nih memperbaiki stigma-stigma itu, bahwa kita nggak tahu COVID itu ada di mana gitu. Dan jangan pernah tuh nyalahin orang atau mungkin ya ini bikin aku ketularan sebagainya. Kita nggak pernah tahu itu dari siapa gitu. Dan karenanya kalau ada teman yang memang kena COVID atau mungkin kita sendiri kena COVID, itu harus dibenerin dulu tuh pikiran kita bahwa ini memang harus diterima karena ini memang Allah memang sebetulnya, kalau saya sih mempercayai bahwa ini memang ada maksud nih. Namanya COVID tuh hadir pada diri kita, di lingkungan kita tuh memang ada maksudnya gitu loh. Pasti semuanya akan berakhir dengan indah insya Allah. Dengan baik lah ya. Betul. Gitu. Nah Dika tadi udah cerita sampai dia di rumah sakit. Nah penasaran nih Dika, lingkungan kamu ngomongin stigma juga nih tadi ya. Gimana nih masyarakat lingkungan, apakah langsung nutup pintu, nggak mau ketemu Dika atau bagaimana nih? Nah kebetulan teman-teman saya ini sekarang kontraktor ya. Kontraktor. Ya, saya kebetulan masih di rumah sewa di satu lingkungan yang baru belum setengah tahun saya ada di situ. Jadi memang yang saya takutkan adalah itu, bagaimana stigma sekitar, karena kan belum banyak orang yang menang. Meskipun di awal itu ada baiknya kalau kita tinggal di satu tempat baru, memang kita mengenal tetangga, lapor ke RT, RW segala macam. Nah itu saya lakukan di awal saat saya tinggal di situ. Jadi begitu saya lapor ke petugas surveillance puskesmas, petugas puskesmas yang akan memberitahukan ke Satgas Covid kampung. Wow, terima kasih lagi dong sama petugas puskesmas. Ya. Jadi petugas puskesmas meminta izin, bolehkah saya malam ini? Saat itu kan siang ya saya lapor. Dia bilang, bolehkah saya sore ini langsung mengabari Satgas Covid kampung karena nantinya akan ada prosedur seperti disinfeksi sekitar rumah. Jadi itu dilakukan oleh Satgas Covid kampung, dan itu ternyata iya dilakukan. Jadi saat itu malam itu juga petugas puskesmas memberitahukan ke Satgas Covid yang langsung melakukan rapat terbatas. Jadi dukuhnya, kebetulan dukuh di lingkungan saya itu langsung ke tetangga-tetangga saya. Jadi untuk memberitahukan bahwa saya Covid. Jadi bukan saya yang ngasih tahu ke tetangga, karena saya baru ngasih tahu hari berikutnya. Tapi dukuhnya itu melakukan sosialisasi pelan-pelan bahwa ini ada yang terkonfirmasi. Tapi dia sangat kooperatif nih, si Mbak Dika ini. Dia lapor ke puskesmas, dia tidak keluar-keluar. Setelah terkonfirmasi dia hanya ada di dalam. Kondisinya yang negatif saat itu hanya saya, ibunya, sementara adik dan anak saya tidak. Jadi petugas dari Pak Dukuhnya tuh menjelaskan gitu ke tetangga. Gitu ya, aktif ya. Jadi saat itu juga saya merasa takut sebenarnya pas awalnya. Gila, ini nanti gimana ya besok? Apakah saya akan diusir dari lingkungan itu? Lagi-lagi kan kita kepikiran stigma tadi ya. Iya, karena saya nggak tahu kan sekitar situ seperti apa. Akhirnya ternyata hari paginya setelah saya tidur, itu penting banget ternyata tidur. Saya merasa pikiran saya lebih jelas. Jadi saya akhirnya
memberitahukan tetangga sekitar kanan kiri lewat WhatsApp bahwa saya terkonfirmasi, mohon maaf mungkin akan merepotkan, mungkin akan membuat gaduh segala macam. Tapi ternyata dari mereka sangat responsifnya, iya mbak, kita sudah tahu, sudah diberitahu, mbak yang sehat pokoknya, pikirkan anak segala macam. Kalau butuh bantuan apa-apa kasih tahu. Aku kayak kaget, kayak gimana? Sementara Pak Dukuhnya tetap kontak langsung dengan saya lewat WhatsApp. Saya juga memberitahukan kondisi seperti ini dan Pak Dukuhnya sangat-sangat mendukung. Kayak gitu. Mendukungnya dalam, mbak pokoknya pikirkan itu, biar kalau lingkungan sekitar saya yang kasih tahu gitu. Wis, Padahal saya belum pernah ketemu dukuhnya juga. Itu kita mensyukuri banget loh punya tetangga kayak gitu, punya Pak Dukuh seperti itu. Jadi akhirnya saya memberitahukan juga ke tetangga-tetangga. Untungnya memang beberapa hari ke belakang karena saya pulang sore terus, jadi saya jarang berinteraksi di lingkungan sekitar. Jadi memang tidak terlalu urgent kalau ke sekitar ya. Kemudian saya bilang juga kapan saya dijemput segala macam. Ya saya akhirnya dijemput ambulan. Ngerasain ya dijemput Tapi ambulan. dijemput ambulan, saya masuk ke ambulan itu tetangga saya malah teriak, Mbak Dika semangat ya. Oh gitu? Ya, sehat ya, pokoknya kembali nanti sehat insya Allah. Gitu. Sampai melambaikan tangan nggak? Jadi mereka jauh banget. Tapi mereka teriak. Tadi nggak? Atau mungkin mereka buka korden gitu? Jadi mereka jauh. Abis itu setelah saya di ambulan pun ada beberapa warga yang WhatsApp saya. Itu tadi yang dijemput Mbak ya, pokoknya semangat ya, pokoknya sehat, insya Allah sehat, kembali sehat. Wow, patut dicontoh nih buat masyarakat lain, harus saling support biar cepatnya sembuh. Iya. Sembuhnya cepat. Betul. Dan yang mengejutkan adalah karena adik saya masih di rumah, Iya. menunggu. Oh ya, setelah saya pergi, rumah saya, lingkungan sekitar saya langsung didisinfeksi oleh kampung. Jadi semuanya tidak terkecuali setiap ruangan di rumah saya. Habis itu adik saya masih stay di situ karena masih menunggu hasil swab. Di situ pun saat malam dan pagi itu warga mencantolkan makanan untuk adik Wow. saya. Jadi kayak adik saya kan juga nggak minta segala macam. Warga sendiri bilang pokoknya kalau butuh bantuan apa-apa kasih tahu ya mas, kalau butuh belanja apa-apa kasih tahu. Wow. Itu kayak yang itu selama seminggu adik saya masih melakukan isolasi mandiri meskipun hari berikutnya hasil swabnya sudah negatif. Tapi adik saya memutuskan untuk tetap isolasi mandiri demi warga juga, dan itu masih tetap dikirim. Jadi thank you. Terima kasih ya tetangganya Dika. Dan terus ini kita tadi sampai di rumah sakit. Jadi berapa total? Berapa hari Dika nginep di hotel tadi? Sekitar 9 hari seperti Bukan hotel beneran ya. hotel. Hotel 9 hari. Ya. 9 hari di ruangan yang sama si anak, pakai masker terus. Itu gimana rasanya ya? Sebenarnya yang mungkin ini berarti fokusnya langsung ke ibu ya, ibu menyusui. Buat teman-teman, saya sendiri akhirnya saat terkonfirmasi positif saya banyak baca referensi bagaimana saya tetap bisa menyusui saat itu anak saya belum terkonfirmasi, jadi masih menunggu hasilnya. Bagaimana dia tetap bisa menyusui langsung? Pada dasarnya karena saya kayaknya sepertinya bergejala ringan, jadi saya berkonsultasi dengan dokter anak. Jadi jangan putuskan semuanya sendiri, apalagi kalau sudah terkonfirmasi positif ya. Jangan putuskan semua sendiri, tapi berdasarkan konsultasi medis. Oh gitu, oke. Jadi saat itu saya memang berkonsultasi dengan dokter anak, saya sendiri dengan dokter spesialis penyakit dalam dan paru. Saat itu dokternya bilang, oke, boleh asalkan, saat belum terkonfirmasi, oke, boleh asalkan masker harus selalu nempel nih. Saya nggak boleh lepas masker sama sekali. Habis itu saya cuci tangan, hand sanitizer segala macam untuk mendisinfeksi semua yang saya pegang. Sebelum saya juga membatasi kontak dengan anak, karena saat itu saya boleh melakukan direct breastfeeding. Cuma tidak semuanya bisa melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya saya adalah ibu bergejala berat atau mungkin anak saya negatif dan ada keluarga yang merawat, lebih baik kalau ibu pumping. Oh gitu. Supaya tidak menulari anak, karena kan potensi pasti ada. Pumping ya? Iya, pumping. Ibu mau merah asinya kemudian diserahkan kepada anak lewat media apapun, bisa botol, sendok, gelas, seperti itu. Itu akan lebih Mengurangi kemungkinan Apalagi kalau ada suami saya jauh, jadi saya harus merawat anak saya seperti itu.
Iya, iya, iya. Tapi kondisinya kan waktu itu Dika harus sama si anak karena nggak ada yang rawat. betul. Eh, Sejak bergejala ya. iya, iya betul. Di kamar itu Dika membatasi dengan anak tuh seperti apa? Saya membatasinya sebenarnya karena anak masih kecil ya, jadi agak Susah banget, makanya aku punya ini dulu. Anak juga masih kecil, masih menyusui juga, masih masih bisa mungkin sih kontak paling erat itu hanya saat menyusui. Gitu. Masalahnya anak saya itu tidak bisa menyusui dengan botol. Memang tidak. Iya, belum bisa ya? Enggak, belum bisa. Dari awal dia nggak bisa ngedot. iya. Jadi cuma bisa minum lewat sedotan atau lewat gelas langsung. Jadi masih agak susah. Jadi Tapi alhamdulillah lancar ya ASI ya. lancar. Sempet agak ini karena saya stres. Tuh dia. Sempet berkurang karena saya stres. Ya pasti perasaan seperti itu kan pasti ada kan, dan itu mempengaruhi ternyata. Jadi happy lah karena ini menyusui. Pinter-pinter gitu. Saat itu saat bergejala dan itu pokoknya ketika mulai pakai masker 24 jam segala macam, saya melepas masker saat mandi dan makan atau minum. Tapi sebisa mungkin saat makan atau minum saya benar-benar menjauh dari anak. Makan pun saya usahakan, mohon maaf, berdiri saat itu karena supaya membatasi, karena kalau saya duduk mungkin anak akan mendekat segala macam. Oh gitu. Jadi saya berdiri, makannya jauh-jauh, benar-benar ketika anak saya mendekat tutup masker lagi. Langsung cepet deh makannya biar Jadi makan saya yang penting saya makan untuk hidup saat itu. Saya makan, menghabiskan makan supaya saya tetap memiliki tenaga. Karena kalau buat menikmati makanan agak susah karena kondisinya kan terbatas ya. Sekali lepas masker itu bisa saja saya menolakkan kepada anak. Jadi sebisa mungkin minum pun saya jarang, tapi sekali minum banyak. Supaya itu potensi untuk melepas Minum masker. kopi nggak? Enggak. Dia suka kopi soalnya. Sempet sih Off ya, 9 hari itu off Enggak gitu. sih. Oh enggak, masih kopi? Masih ada kopi. Ya paling biar kalau nggak pusing kan. Oh nambah imun kali ya kalau Oh iya, kopi itu menambah imun. Ini kopi ini tolong endorse saya. Ternyata ya. Oke, juga jadi 9 hari alhamdulillah udah bisa keluar. Karena apa? Teman saya ada yang bahkan hampir sebulan di swab hasilnya masih positif. Oh Dika, swabnya berapa kali? Saya hanya swab 2 kali. 1 kali mandiri dan yang kedua adalah swab evaluasi. Kebetulan saat itu rumah sakit masih menerapkan swab evaluasi, yaitu ketika saya keluar saya harus swab terlebih dahulu untuk menentukan saya positif atau negatif. Tapi itu sebenarnya tergantung karena saat ini sendiri ada beberapa rumah sakit atau daerah yang tidak menerapkan swab evaluasi. Oh gitu. Ya. Oh ya teman-teman, ketika kita positif itu semuanya di-cover oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kekhawatiran soal aduh nanti biaya gimana itu bisa dibuang jauh-jauh. Iya, itu nambah pikiran lagi. Percayalah, pemerintah itu sudah melakukan apapun termasuk menjamin hak-hak warga negara. Mau pakai BPJS atau tidak, memang tidak yang BPJS ya masalah atau asuransi kesehatan, tapi sebenarnya siapapun yang sakit terkonfirmasi positif COVID akan ditanggung oleh Kemenkes seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit nyalain pemerintah. Iya, betul. Jadi nakes-nakes kita itu kan juga nakes-nakes kita itu juga didukung oleh pemerintah juga. Iya. Gitu. Ya kita sekarang share positive vibes aja lah ya. Dika ini kan tadi anak kecil, nggak tahu dia dalam perjalanannya akhirnya di swab lagi dong. Oh dia di swab berkali-kali. Umur segitu di swabnya gimana kamu cara menenangkan dia? Dia lebih banyak dari saya. Karena di rumah sakit tersebut itu salah satu rumah sakit yang bisa menerima swab untuk anak, terutama bayi ya. Dan dilakukan oleh dokter. Jadi biayanya nggak cuma biaya swab saja, tapi biaya dokter, jasa medis juga. Anak saya di swab 3 kali, lebih banyak daripada saya. Karena memang saya minta secara mandiri. Untuk yang pertama adalah swab aturan itu 2 kali swab dalam 24 jam berturut-turut untuk mengkonfirmasi positif. Memastikan ya dia benar-benar. Anak saya negatif. Setelah saya negatif, saya swab evaluasi saya negatif, saya minta anak saya di swab lagi untuk memastikan setelah saya negatif, berarti kan karena dia masih kontak dengan saya, apakah dia negatif atau positif. Yang ketiga juga dia negatif. Mungkin sebenarnya karena saya termasuk yang menderita COVID, tapi
eh, penularan saya kepada orang lain sangat-sangat bisa ditekan. Yang saya khawatirkan kan sebenarnya ada orang-orang kontak erat saya, keluarga saya sempat kontak, dan keluarga saya sebelum saya swab, sehari sebelum swab, kontak dengan teman-teman kantor dan kontak dengan anak dan adik saya satu rumah, dan semuanya negatif. Itu mungkin juga saya kurang tahu, karena setiap orang kan pasti punya potensi penularan yang tinggi atau rendah, kita nggak pernah tahu. Dan saya cukup beruntung karena saya juga selalu memakai masker ketika berinteraksi sama orang, jadi mungkin itu bisa mencegah penularan. Dan juga tadi begitu tahu itu COVID, alat makan adikmu juga udah dipisah, kamar mandi pisah, gitu kan. Kalau di rumah sakit alat makan? Oh, tidak ada alat makan, pakai kardus. Serius? Jadi semuanya nasi box. Nasi box. Sekali buang. Sekali buang. Iya. Makannya pakai sendok kah? Makannya pakai sendok sekali buang. Sekali buang. Tapi saya juga bawa sendok juga. Ini juga jadi pertimbangan kalau kita makan di, maksudnya ada acara makan gitu ya. Oh iya. Mendingan kita pakai sendok sendiri gitu ya, Lebih baik. aman gitu ya. Atau Mungkin semenjak COVID tuh saya juga selalu, terutama di kantor itu selalu sedia alat makan sendiri. Maksudnya sendok segala macam itu saya bawa sendiri, sendok garpu segala macam. Gelas juga usahakan yang. Iya. Saya bahkan bawa gelas yang ada tulisan nama saya. Aku bawa botol sendiri nih. Gelas yang ada tulisan nama saya supaya tidak digunakan oleh orang lain. Itu Iya. ada BHIK. Iya betul. Itu salah satu buktinya. Orang ada foto saya boleh, jadi orang juga kalau pakai males kan. Benar. Jadi emang ya bagaimana caranya kita mengurangi kemungkinan tadi ya perpindahan virus tadi. Wah, luar biasa Dika. Dan aku mau ngasih info bahwa temanku yang dulu ngasih IG live sama aku tentang virus COVID, dia juga kena COVID juga. Tapi dia isoman dan anaknya 3 kecil-kecil semua, dan alhamdulillah sekarang udah negatif semua. Makanya anak-anak juga hebat ya, Pak, imunitasnya luar biasa. Sebenarnya di Indonesia ini termasuk untuk kasus anak itu paling tinggi ya. Oh iya? Cukup tinggi sesuai dengan penelitian dari IDAI. Jadi laporan-laporan yang dikompilir oleh IDAI. Tapi kemarin dokter pun juga bilang kalau misalnya kita harus memang menjaga imunitas anak. Kenapa saya masih kekeh menggunakan ASI? Karena kan ASI itu juga, oh ya, saya sempat baca dari Aini ASI, salah satu lembaga yang mendukung. Kenapa ibu yang masih memberikan ASI masih direkomendasikan untuk tetap menyusui pada saat COVID meskipun ibu terkonfirmasi positif? Karena sebenarnya belum ada penelitian yang menyatakan bahwa ASI itu bisa menularkan COVID lewat ASI ya. Jadi sebenarnya manfaat ASI itu, meskipun ibu yang positif COVID, manfaat ASI itu lebih tinggi daripada resikonya, kayak gitu. Iya. Saat COVID. Jadi sebisa mungkin, tapi memang harus sesuai rekomendasi dokter. Kalau dulu pun saya direkomendasikan dokter untuk nggak direct breastfeeding, saya pasti akan pumping. Saya akan pumping ASI-nya untuk diberikan kepada anak saya. Atau mungkin yang sudah menggunakan susu formula, UHT dan lain sebagainya, tetap itu untuk menjaga imunitas. Ya, dan kebetulan anakku juga ada dia alergi gitu ya. Udah banget batuk gitu. Jadi imunitasnya pakai serai gitu. Kalau teman-teman ngikutin Dr. Zaidul Akbar, itu salah satu salah satu cara untuk meningkatkan imunitas setelahnya dengan minum serai gitu ya. Oke, sama mungkin ada tambahan ini sih Mbak. Kenapa mungkin salah satu yang membuat anak saya tetap negatif meskipun saya positif adalah dengan kita memperketat protokol. Nggak cuma buat anak sih, ibaratnya kita ini masih berkegiatan keluar kan, masih ada yang ngantor segala macam. Nah sementara di rumah itu keluarga kita mungkin ada yang tetap stay di rumah, orang tua kita, anak kita. Nah apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita harus menjaga mereka. Bagaimana cara menjaga? Ya kita protokol kesehatan ketat, kita pakai masker. Dengan kita memakai masker, itu nggak cuma menjaga diri kita, menjaga orang yang berbicara dengan kita, juga menjaga orang yang ada di rumah. Jadi saya merasa sangat terselamatkan karena dengan masker ini,
meskipun saya harus berjerawat karena masker 24 jam, tidur aja saya pakai masker Mbak. Pada waktu itu. Tidur aja pakai masker. Sekarang pun kalau saya masih merasakan kayak ada gejala, aduh kayak mau flu, pancingan atau apa, saya langsung pakai masker di depan anak saya di rumah. Karena saya jadinya parno kan, khawatir, aduh, karena bisa saja kita terinfeksi lagi. Iya. Kayak gitu. Jadi enggak, si COVID ini enggak terus sudah sembuh dari COVID, terus santai kita lengah protokol kesehatan, tidak. Kita masih bisa saja terinfeksi seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kasus yang reinfeksi itu bisa lebih parah. Dan saya tidak mau mengambil resiko itu. Kayak gitu. Ya, dan itu benar-benar terjadi ya Dika. Kadang aku ini mimpi. Tapi ya musim pagebluk belum berakhir. Perang ini belum berakhir, teman-teman, kita nggak tahu sampai kapan. Cuman ya tetap kita harus kuatkan diri kita dengan imunitas yang prima. Nah, Dika mungkin mau share bagaimana cara meningkatkan, tadi kalau untuk mencegah kita harus pakai masker, jaga jarak, itu teman-teman udah hafal lah ya, tinggal dipraktekkan aja. Bersyukur kita udah masih bisa kayak gini. Nah, untuk meningkatkan imunitas, Dika mungkin ada yang mau di-share nih. Dika sendiri minum apa gitu? Enggak sih, kalau sebenarnya vitamin yang diberikan, jadi fokusnya itu kalau di rumah sakit saat dirawat itu kita diberikan terapi obat. Terapi obat. Terapi obat itu kebetulan yang salah satu yang saya alami, yang saya diberikan intervensi dari rumah sakit itu terapi obatnya itu memang dari Jepang. Saya tahu karena saat pertama kali COVID itu muncul di Jepang, memang obat yang direkomendasikan di Jepang itu. Oh, gitu. Cuma itu sebenarnya tergantung kondisi masing-masing. Jadi jangan kita dengar ada obat khusus ini buat COVID terus kita borong. Nggak bisa kayak gitu. Setiap orang pasti punya rekomendasi medisnya tersendiri dari dokter, dari tenaga kesehatan. Jadi nggak usah banyak coba-coba. Bagaimana kita meningkatkan imunitas? Lebih ke apa ya? Saya juga sendiri masih belum tahu. Mungkin saat itu saya lengah. Jadi ketika misalnya ada gejala atau sesuatu yang nggak enak sama tubuh, tolong jangan diabaikan, itu aja sih. Tolong jangan diabaikan. Kalau misalnya kan setiap orang pasti punya caranya sendiri. Ada yang minum madu, ada yang minum wedang-wedangan, gitu. Ada yang minum susu atau apapun. Yang selama cara itu tepat dan bagus, bermanfaat untuk kita, maka tidak gitu. Ya, kalau kita tahu itu bagus untuk imunitas kita lakukan ya. Kalau itu nggak bagus ya jangan gitu. Jangan coba-coba dulu lah. Apalagi kalau obat-obatan kali ya Mbak. Kan dulu rame nih obat dengan inisial H gitu. Terus semua orang ngeborong itu, padahal itu obat khusus apa kan kita nggak tahu. Betul. Terus harus konsul sama dokter dulu. Betul. Habis itu juga ketahui batas psikologis kita. Kebetulan saya punya support system yang bagus yang bisa membuat imunitas saya. Wah, penting juga itu. Iya, karena saya ini tipikal orang yang gampang banget down, apalagi rasa bersalah. Saya baru bisa memaafkan diri sendiri, maksudnya menerima diri ketika saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa semua yang kontak erat dengan saya hasilnya negatif swabnya. Gitu. Itu baru saya kayak oke, saya fokus pada diri sendiri. Habis itu jangan takut untuk bercerita kepada orang yang dipercaya. Maksudnya kamu butuh mengeluarkan itu, rasa sedihmu, rasa sakit hatimu, rasa bersalahmu, itu semuanya. Dan saya bersyukur saya punya support system yang sangat bagus. Support system yang tidak judgmental terhadap saya. Support system yang membuat saya lebih minat. Dan kadang-kadang support system itu bisa kita cari dimanapun, bisa kita dapatkan dimanapun kayak gitu. Dan saya mendapatkannya dari salah satu sahabat saya juga. Jadi kayak kata-katanya yang membuat saya harus bangkit ibaratnya gitu. Apalagi saya harus melawan demi anak saya. Betul. Luar biasa ya Dika. Ini ceritanya seorang survivor COVID-19. Jadi kita tahu tadi dari awal mula gejala sampai dia kemudian bisa keluar dari hotel. Mending kalau hotel menikmati ya Dika ya. Itu sambil jeruk-jeruk. Hotel sampai kapan? Sampai kapan gitu ya? Oh iya, nggak stres juga. Kita terisolasi dalam satu ruangan ya. Saya cukup beruntung karena ibaratnya diisolasi sendiri gitu. Jadi tapi pasti ada rasa kebosanan dan lain sebagainya. Kalau dalam kondisi saya sehat segala macam, saya masih bisa melakukan aktivitas. Jadi saya masih
melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat saya menyenangkan hati saya, kayaknya buka-buka media sosial, baca buku, terus habis itu bisa ngerjain laporan kantor. Masya Allah. Bawa laptop ya. Bawa laptop juga. Itu mungkin kalau udah ini ya, udah kondisinya udah agak kondisi saya stabil sehat. gitu ya. Kondisi saya saat itu sangat sehat, saya bisa berjalan sendiri, makan sendiri, beraktivitas sendiri, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi jangan remehkan COVID juga. Saya cukup beruntung karena saya melewati fase yang mungkin lebih mudah daripada orang lain, tapi belum tentu ketika kita terinfeksi kita bisa seperti itu. Saturasi oksigen saya selalu diperiksa. Tiap hari saya diambil darahnya, saya diinfus, saya harus minum banyak sekali obat. Mungkin sehari saya bisa minum lebih dari 20 tablet. Wow, obat. 20 tablet sehari. 20 tablet sehari. Belum saya diinfus vitamin, belum saya harus melakukan berbagai macam EKG, pemeriksaan jantung, CT scan, diambil darah lagi, cek tensi, saturasi, dan suhu setiap 3 jam sekali. Itu semuanya tuh benar-benar yang itu saya dalam kondisi yang sehat, saya bisa jalan. Bagaimana kalau misalnya kita yang bergejala berat atau bergejala ringan tapi benar-benar cuma bisa berbaring gitu. Jadi kalau bisa usahakan jaga diri. Karena dengan kita menjaga diri sendiri, kita menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, menjaga lingkungan kantor kita gitu. Kita jaga diri dulu deh kayak gitu. Tapi ketika pun kena ya atau orang di sekitar kita kena, jangan memberikan stigma karena siapa yang bisa kena. Saya sendiri merasakan sangat-sangat sedih ketika ditanya ketularan dari mana, seakan-akan saya kayak dijudge. Oh kok bisa sih pakai masker? Karena ditanyanya cuma ketularan dari mana gitu. Tapi kayak saya merasa, kenapa ya pertanyaan itu tuh sangat memberatkan. Jadi lebih baik daripada nanya ketularan di mana, kok bisa sih gitu. Kok bisa sih gitu. Lebih baik menanyakannya gimana, apa yang kamu butuhkan, perlu bantuan apa, atau kasih kalau misalnya nggak itu kasih afirmasi positif. Dan nggak penting juga tuh pertanyaannya. Tapi ada orang-orang yang butuh Tapi kita pahami lah seperti Iya, itu, nggak jadi, masalah lah ya, kita pahami aja. Tapi itu tolong kalau udah tahu ya bahwa seperti itu menyakitkan. tidak juga semua nggak orang penting ya. siap, tidak semua orang siap. Betul, Kecuali betul. kalau memang kita sudah jelas ya, kita tahu dari mana untuk memudahkan tracking itu bisa. Gitu ya. Kayaknya saya kesini, kayaknya mungkin kemungkinan terbesar saya ketularan dari sini. Gitu. Itu malah bisa memudahkan. Cuma kalau tidak ya cuma berusaha positif aja karena saya pernah ada di posisi itu dan saya ingin melakukan hal yang sama ketika teman saya atau rekan saya atau siapapun yang saya kenal melewati fase yang sulit itu. Jadi lebih baik tanya kamu butuh apa yang bisa saya bantu gitu. Itu lebih penting. Itu juga yang dilakukan oleh teman-teman saya kepada saya. Mereka langsung ngirim madu, ngirim macam-macam, Tapi boleh ya ngirim makan ke teman sebenarnya. Oh boleh. Atau ada pembatasan? Kalau misalnya ada isolasi mandiri segala macam boleh ke rumah segala macam. Cuma kalau misalnya di rumah sakit itu ada pembatasan, harus disinfeksi segala macam. Jadi tapi setelah itu kan setelah saya dirawat saya masih harus menjalani 10 hari isolasi mandiri di rumah aja. di rumah untuk memastikan karena saya harus masih kontrol lagi kan. Jadi saya hampir Masih di swab lagi? enggak karena hasil swab terakhir saya negatif dan kondisi saya tidak ada gejala yang makin berat. Jadi saya hampir sebulan melakukan isolasi mandiri dari orang lain. Jadi stay di rumah gitu. Stay di Pertanyaan deh Mbak, itu ini enggak ini. Wah, aku cek dulu ya nggak apa-apa ya. Duh, terima kasih yang udah gabung nih, Linda, Mbak Menik, thank you. Ini kebetulan banyak juga temanku yang lagi ada yang isolasi mandiri, ada yang di shelter, ada yang di rumah sakit. Buat teman-teman yang lagi ya mendapatkan ujian, semoga bisa kuat dalam menghadapi ini dan insya Allah lah nanti sebentar lagi teman-teman akan sembuh, hasilnya negatif, nggak COVID. Dan ya kita semua harus saling support ya. Oh iya, sama kayak gitu. Jangan jadi pelajari baik-baik, jangan menstigma orang hanya dari hasil swab positif atau negatif karena memang ada fasenya seorang itu. Kalau saya termasuk beruntung karena seminggu setelah saya terkonfirmasi, seminggu kemudian saya sudah negatif. Ada juga yang harus melewati berbulan-bulan berkali-kali swab itu hasilnya tetap positif seperti itu.
meskipun kondisinya sudah sehat. Yaitu karena memang masih ada virus di dalam tubuhnya, dan jangan hanya berdasarkan oh influencer ini bilang kayak gini, ini kayak gini, jangan. Kalau bisa memang baca langsung dari sumber-sumber yang memang valid. Kayak misalnya kalau saya suka banget baca di Pandemic Talks. Itu karena dokter juga kan, atau dokter Adam, atau dokter-dokter yang memang memiliki kapasitas untuk menjelaskan itu. Jadi kalau misalnya memperbanyak informasi itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu berlebihan yang akan membuat diri kita takut. Iya, jangan sampai terlalu panik gitu ya. Karena justru kalau kita panik, takut, wah itu nanti gampang banget tuh penyakit-penyakit malah masuk dong. Nggak cuma penyakit COVID, darah tinggi, jantung dan sebagainya. Oke. Dan teman-teman terima kasih udah gabung, Dika, terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang ya Ibu Lina. Pokoknya ini luar biasa banget ada Dika di sini, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari Instagram Live ini. Nanti teman-teman juga bisa akses di YouTube Diajeng Herlina. Terima kasih untuk bisa bergabung dengan kami. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dika.